Selembar segitiga diletakkan di atas satu jari di sembarang titik. Misalnya di titik A, segitiga tersebut jatuh. Selanjutnya, segitiga tersebut diletakkan di atas satu jari di titik pusat massa dan titik berat bangun segitiga. Ternyata, segitiga tersebut berada pada posisi stabil dan tidak jatuh. Bagaimana menentukan titik berat pada benda dua dimensi? Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Titik pusat massa adalah titik keseimbangan suatu benda dan tempat berpusatnya massa dari suatu benda. Selain titik pusat massa, kita mengenal titik berat. Benda memenuhi syarat-syarat sebagai benda setimbang jika mempunyai suatu titik yang menjadi titik keseimbangan benda. Titik tersebut dinamakan titik berat. Titik berat adalah titik tangkap resultan semua gaya yang bekerja pada benda. Selain itu, titik berat juga dapat diartikan sebagai titik yang menjadi penyeimbang dari suatu bangun benda. Titik berat benda akan membuat benda menjadi setimbang. Benda homogen dengan bentuk tidak simetris memiliki letak titik berat yang berbeda dan terdiri atas 3 bentuk, yaitu 1 dimensi atau garis, 2 dimensi atau bidang, dan 3 dimensi atau bangun ruang. Pada pembahasan ini, kita hanya akan membahas titik berat untuk benda homogen 2 dimensi. Untuk benda homogen 2 dimensi atau bidang datar, massa dan gaya berat bendanya diwakili oleh luasnya yang dilambangkan dengan A. Adapun titik beratnya di sumbu X dinyatakan dengan persamaan seperti berikut. X0 sama dengan A1 dikali X1 ditambah A2 dikali X2 ditambah titik-titik ditambah AN dikali XN dibagi A1 ditambah A2 ditambah titik-titik ditambah AN. Sementara itu, titik berat benda di sumbu Y dinyatakan dengan persamaan seperti berikut. Y0 sama dengan A1 dikali Y1 ditambah A2 dikali Y2 ditambah titik-titik ditambah AN dikali YN dibagi A1 ditambah A2 ditambah titik-titik ditambah AN. Berikut adalah jenis-jenis benda homogen 2 dimensi atau bidang datar beserta titik beratnya. Pertama, persegi panjang. Pada persegi panjang, terdapat panjang yang dilambangkan dengan P dan lebar yang dilambangkan dengan L. Titik berat di sumbu X adalah X0 sama dengan setengah P. Titik berat di sumbu Y adalah Y0 sama dengan setengah L. Kedua, segitiga. Pada segitiga terdapat alas yang dilambangkan dengan A dan tinggi yang dilambangkan dengan T. Titik berat di sumbu X adalah X0 sama dengan setengah A. Titik berat di sumbu Y adalah Y0 sama dengan 1/3 T. Ketiga, setengah lingkaran. Pada setengah lingkaran terdapat jari-jari yang dilambangkan dengan R dan diameter yang dilambangkan dengan D. Titik berat di sumbu X adalah X0 sama dengan setengah D. Titik berat di sumbu Y adalah Y0 sama dengan 4 dikali R/3 dikali Pi dengan Pi bernilai 22/7 atau 3,14. Untuk lebih memahami pusat massa dan titik berat, perhatikan contoh soal berikut. Tentukan koordinat titik benda dari bidang datar berikut. Pertama, kita membagi bidang datar tersebut menjadi 2 bagian,
yaitu bagian segitiga dan persegi panjang. Pada bidang segitiga, diketahui alasnya sebesar 10 satuan dan tinggi sebesar 6 satuan. Sementara itu, pada bidang persegi panjang, diketahui panjangnya sebesar 6 satuan dan lebar sebesar 4 satuan. Kedua, kita mencari luas dari kedua bidang tersebut. Yang pertama, hitunglah luas bidang segitiga yang dilambangkan dengan A1 seperti berikut. A1 sama dengan alas dikali tinggi dibagi 2. A1 sama dengan 10 dikali 6 dibagi 2. Hasilnya adalah 30. Yang kedua, hitunglah luas bidang persegi panjang yang dilambangkan dengan A2 seperti berikut. A2 sama dengan panjang dikali lebar. A2 sama dengan 6 dikali 4. Hasilnya adalah 24. Jadi, luas bidang segitiga atau A1 adalah 30 satuan luas, dan luas bidang persegi panjang atau A2 adalah 24 satuan luas. Ketiga, kita menentukan titik berat koordinat tiap bidang. Yang pertama, tentukanlah titik berat bidang segitiga. Titik berat bidang segitiga di sumbu X akan kita namakan sebagai X1 yang dapat dihitung sebagai berikut. X1 sama dengan setengah A. X1 sama dengan setengah dikali 10. Hasilnya adalah 5. Selanjutnya, titik berat bidang segitiga di sumbu Y akan kita namakan sebagai Y1 yang dapat dihitung seperti berikut. Y1 sama dengan 1/3T. Y1 sama dengan 1/3 dikali 6. Perlu diperhatikan bahwa bidang segitiga memiliki nilai sumbu Y terendah di Y sama dengan 4. Dengan demikian, kita harus menambahkan nilai 4 pada perhitungan titik berat di sumbu Y. Sehingga Y1 sama dengan 1/3 dikali 6 ditambah 4. Hasilnya adalah 6. Jadi, titik berat bidang segitiga di sumbu X atau X1 berada di titik 5 dan di sumbu Y atau Y1 berada di titik 6. Yang kedua, tentukanlah titik berat bidang persegi panjang. Titik berat bidang persegi panjang di sumbu X akan kita namakan sebagai X2 yang dapat dihitung seperti berikut. X2 sama dengan setengah P. X2 sama dengan setengah dikali 6. Perlu diperhatikan bahwa bidang persegi panjang memiliki nilai sumbu X terendah di X sama dengan 2. Dengan demikian, kita harus menambahkan nilai 2 pada perhitungan titik berat di sumbu X. Sehingga, X2 sama dengan setengah dikali 6 ditambah 2. Hasilnya adalah 5. Jadi, titik berat bidang persegi panjang di sumbu X atau X2 berada di titik 5. Selanjutnya, titik berat bidang persegi panjang di sumbu Y akan kita namakan sebagai Y2 yang dapat dihitung seperti berikut. Y2 sama dengan setengah L. Y2 sama dengan setengah dikali 4. Hasilnya adalah 2. Jadi, titik berat bidang persegi panjang di sumbu Y atau Y2 berada di titik 2. Keempat, dengan mengetahui luas dan titik berat tiap bidang datar, kita dapat menentukan titik berat dari susunan bidang datar tersebut.
Kita akan menerapkan persamaan titik berat benda homogen dua dimensi atau bidang datar di sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama, titik berat bidang datar di sumbu X. Kita telah mendapatkan nilai A1 sama dengan 30, A2 sama dengan 24, X1 sama dengan 5, dan X2 sama dengan 5. Kita substitusikan nilai-nilai tersebut sehingga perhitungannya menjadi seperti berikut. X0 sama dengan A1 dikali X1 ditambah A2 dikali X2 dibagi A1 ditambah A2. X0 sama dengan 30 dikali 5 ditambah 24 dikali 5 dibagi 30 ditambah 24. X0 sama dengan 150 ditambah 120 dibagi 54. X0 sama dengan 270 dibagi 54. Hasilnya adalah 5. Jadi, titik berat bidang datar di sumbu X atau X0 berada di titik 5. Yang kedua, titik berat bidang datar di sumbu Y. Kita telah mendapatkan nilai A1 sama dengan 30, A2 sama dengan 24, Y1 sama dengan 6, dan Y2 sama dengan 2. Kita substitusikan nilai-nilai tersebut sehingga perhitungannya menjadi seperti berikut. Y0 sama dengan A1 dikali Y1, ditambah A2 dikali Y2, dibagi A1 ditambah A2. Y0 sama dengan 30 dikali 6, ditambah 24 dikali 2, dibagi 30 ditambah 24. Y0 sama dengan 180 ditambah 48, dibagi 54. Y0 sama dengan 228 dibagi 54. Hasilnya adalah 4,22. Jadi, titik berat bidang datar di sumbu Y atau Y0 berada di titik 4,22. Dengan demikian, koordinat titik berat bidang datar tersebut adalah 5, 4,22. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Titik pusat massa adalah titik keseimbangan suatu benda dan tempat berpusatnya massa dari suatu benda. Titik berat adalah titik tangkap resultan semua gaya yang bekerja pada benda. Titik berat benda akan membuat benda menjadi setimbang. Benda homogen dengan bentuk tidak simetris memiliki letak titik berat yang berbeda dan terdiri atas 3 bentuk, yaitu 1 dimensi atau garis, 2 dimensi atau bidang, dan 3 dimensi atau bangun ruang. Untuk benda homogen 2 dimensi atau bidang datar, massa dan gaya berat bendanya diwakili oleh luasnya. Untuk titik berat benda homogen 2 dimensi di sumbu X, persamaannya ditulis seperti berikut. Untuk titik berat benda homogen 2 dimensi di sumbu Y, persamaannya ditulis seperti berikut. Berikut adalah jenis-jenis benda homogen 2 dimensi atau bidang datar beserta titik beratnya.